Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Raja Surgawi, Engkau mengutus Kristus Putramu yang tunggal turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Ia menderita dan wafat, namun kemudian bangkit dengan mulia dan naik ke surga. Ia menjadi Raja Surgawi yang berkuasa untuk menghakimi manusia. Saat ini kami berkumpul di sini untuk mendalami sabda-Mu. Berkatilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar dapat memahaminya dan melaksanakannya dalam hidup harian kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman-teman terkasih, dalam tema minggu pertama, kita diajak untuk meneladani Allah, Sang Sumber Kasih Sejati. Sesudah mengenal Allah, Sang Sumber Kasih Sejati, kita diajak untuk menegaskan kembali identitas kita sebagai orang Kristiani. Hamba-hamba Allah dengan mengenal kembali Kristus Raja Surgawi yang turun ke dunia untuk melaksanakan tindakan penyelamatan dan membawa kembali manusia ke surga seperti yang dijanjikannya. Untuk lebih mengenal Kristus sebagai Raja Surgawi, maka marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk menuntun kita lebih mengenalnya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan? Atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?"
Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Teman-teman, kita telah mendengar bersama-sama sabda Tuhan melalui pembacaan kitab suci tadi. Untuk lebih memudahkan pemahaman dan pendalaman isi bacaan kitab suci tadi, marilah kita saksikan cuplikan drama singkat berikut ini. Tugas gue udah gue kumpulin kemarin yang Indo. Terus apa lagi ya yang belum ya? Kira-kira lagi guys. Ingat gak besok ada apa? Besok ya besok. Oh iya ingat. Ada ulangan Eko kan besok? Bukan itu. Terus bentar ingat dulu. Oh iya gue ingat. Besok lo mau ngajakin gue doi lingkungan kan di rumah nyokap lo? Iya sih, doa di rumah gue. Dalam rangka apa? Aduh, bentar. Oh iya gue ingat. Selain itu lo mau ngerayain di mana El? Mau di RPM atau di Hotel Sinde? Enggak, lagi zaman Covid gini rame. Mending bagi-bagiin makanan aja sekitar sini, lebih baik. Di sini nggak ada pengemis, woi. Ya udah deh, kalau mau bagi-bagi, mendingan kita bagi-bagi ke warga sekolah aja. Gimana kalau misalnya kayak kita bagi-bagi pusakawan, pesuruh sekolah, satpam perumahan boleh, sama satpam di sekolah. Gimana? Setuju nggak lo? Setuju. Cerdas. Ini Pak, dalam rangka ulang tahun saya mau membagikan bikinan untuk Pak. Oke, sama Pak. Halo, ini udah di bawah? Iya pulang bareng. Ya, aku tunggu di bawah ya.
Oh iya, iya, buruan. Iya, iya. Ini kenapa nih motornya? Nggak tahu, juga lagi. Jadi bentar aku turun dulu. Aku mau turun bentar. Aku mau turun bentar. Nah. Kayaknya udah jam. Aduh, kenapa sih motornya aku harus cepet-cepet nih? Sabar, Nok. Ini lagi berusaha. Bentar lagi aku ada les piano. Ini kalau misalnya telat gak bisa. Ya udah aku tuh koko aja kalau lama. Halo kok, tolong dong jemput Kayla sekarang ini Pak. Tiba-tiba motornya mogok coba. Yaudah yang cepet ya. Ya udah iya ya. Oke. Tempat biasa. Duluan ya. Kamu kenapa, El? Pak Kolis, ini Pak tadi motornya tiba-tiba mati. Bensinnya ada nggak? Tadi sih masih ada, Pak. Coba saya lihat ya. Oh iya, Pak. Oh, mungkin ini businya, El. Nggak tahu udah, Pak. Saya juga nggak ngerti. Saya coba dulu ya. Oh iya, Pak. Wah, sepertinya ke bengkel nih. Waduh, gimana ya, Pak? Ya udah gini saja, kalau pakai motor saya dorong motor ini ke bengkel. Oh, Nih kuncinya ya. ya udah, Pak. Oh iya, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Saya El. pakai, Pak. Nih tuh helm kamu ambil ya. Oh iya, Pak. Nanti kita ketemu di bengkel. Ayo, udah, Pak. Cut. Pagi Pak Kolis. Pagi, Rafael. Makasih ya Pak, kemarin udah mau bantuin saya. Sama-sama. Ini Pak ada sedikit dari saya. Jangan, El. Saya ikhlas sama kamu. Saya tidak mengharapkan balasan apapun dari kamu, El. Oh Pak, ini juga dari mama saya. Jangan, sim saja buat kamu. Kamu itu jangan selalu menghargai kebaikan orang dengan uang, El. Dengan kamu mengucapkan terima kasih saja, saya sudah merasa senang. Melihat kamu kesan seperti kemarin, sedih rasanya, El. Itu simpan saja buat kamu ya, buat kamu jajan. Tapi ingat, jangan terlalu banyak diet. Itu tidak baik untuk kesehatan. Dan satu lagi, kamu itu jangan selalu memanfaatkan kebaikan orang lain untuk kepentingan kamu sendiri ya. Ya sudah, makasih ya Pak. Semoga Pak Kolis dan keluarga selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke Rafael, selamat belajar ya. Ya mari Pak. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan dapat menemui kita dalam rupa apa saja. Entah sebagai saudara kita yang membutuhkan, sebagai sesama yang tidak kita kenal namun membutuhkan pertolongan kita, orang yang kelaparan, kehausan,
sakit, dan sebagainya. Seperti itulah kita bertemu dengan Tuhan. Coba perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah ada orang yang mengalami kesulitan, penderitaan, sakit, atau berduka? Sebenarnya dalam kehidupan keseharian kita, tidaklah sulit untuk menemukan orang-orang yang mengalami hal tersebut. Apakah kita juga melihat wajah Yesus dalam wajah-wajah orang yang menderita atau mengalami kesulitan? Apabila belum, tentu hati kita masih terbebani untuk menolong orang lain. Kita mudah menyerah ketika menghadapi tantangan untuk memberi atau berbagi. Pada kesempatan ini, kita diingatkan untuk menyadari kehadiran Yesus melalui orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, dan kita ditantang untuk berani menolong sesama. Perbuatan baik yang kita lakukan seperti yang diilustrasikan dalam cerita pendek tersebut merupakan bentuk cinta kasih dan perhatian. Tuhan Yesus adalah sumber cinta kasih. Ia menghendaki agar kita mewujudkan kasih kepadanya dengan mengasihi dan menolong sesama di sekitar kita. Perbuatan baik yang kita lakukan bagi sesama merupakan perwujudan nyata bahwa kita melakukan hal yang terbaik bagi Allah. Kita percaya bahwa ketika kita melakukan kebaikan bagi sesama, kebaikan itulah yang nantinya akan kita peroleh. Saudara-saudara yang terkasih, ayo beranikan diri untuk menolong sesama. Berbuat baik itu berkenan di hati Allah. Jangan takut untuk berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Yesus telah berada di tengah-tengah kita. Dialah Tuhan yang mengasihi dan mencintai umatnya dalam kondisi apapun. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Kami berdoa bagi pemimpin pemerintahan, para medis, dan petugas kesehatan. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat tetap berjuang dalam penanganan masa pandemik ini, sehingga semakin banyak orang disembuhkan dan diringankan bebannya, terlebih dapat semakin mengenal-Mu, Yesus Kristus, Sang Raja Surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin gereja dan para pelayan iman. Ya Bapa, berkatilah dan penuhilah mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar senantiasa dapat membimbing dan mendampingi umatnya, semakin mengenal identitas diri, dan semakin dekat mengenal Kristus sebagai Raja Surgawi yang mampu mengatasi segala kesulitan dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi pasien yang sedang mengalami kesulitan akibat sakit yang dideritanya. Ya Bapa, berilah ketabahan dan kekuatan juga kesembuhan, sehingga mereka pun dapat kembali dengan sepenuh hati dan ikhlas lebih mendekatkan diri kepadamu, Kristus Sang Raja Surgawi, sehingga boleh mengalami kesembuhan fisik dan batin. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi kedua orang tua yang telah bekerja keras dan merawat kami dengan penuh kasih sayang. Ya Bapa, berkatilah mereka dengan kebahagiaan dan penuh kegembiraan dalam mendampingi dan membimbing kami, agar kami dapat tetap tumbuh dan berkembang menjadi orang kesayangan keluarga dan berguna bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kami berdoa bagi yang sedang berusaha lebih dalam mengenal Kristus. Ya Bapa, penuhilah hati kami dengan kelembutan dan kasih, serta tak mudah rapuh dengan godaan duniawi yang dapat menjauhkan kami dalam mengenalmu lebih dekat. Mampukan kami agar tak mudah lelah untuk berusaha menyayangimu, sehingga kami boleh mengenal lebih dekat dan setia kepadamu, Yesus Kristus, Raja Surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk menutup ibadat pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, jadikanlah kami tangan-tangan kasih-Mu bagi sesama yang membutuhkan. Tolonglah kami agar mampu beraksi nyata bagi sesama yang menderita. Dengan demikian mereka dapat mengalami kasih-Mu yang hadir dalam kehidupan ini. Berkatilah kami dan orang-orang yang akan kami jumpai, agar kami semua dapat mengalami karya keselamatan-Mu di dunia ini dan kelak di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Yesus, Yesus, Kau segalanya.